Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Farida, NIM 21104174776. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal yang telah diberikan mata kuliah Manajemen Operasional. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal atau mass customization dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Nah, seperti yang kita ketahui, rantai pasokan merupakan sinkronisasi proses perusahaan dengan pemasok dan pelanggannya untuk menyesuaikan aliran bahan, layanan, dan informasi dengan permintaan. Rantai pasokan di perusahaan harus mampu menangani prioritas kompetitif tertentu yang akan memenangkan pesanan dari pelanggan. Seringkali pelanggan menginginkan lebih dari sekedar pilihan layanan atau produk standar. Mereka menginginkan layanan atau produk yang dipersonalisasi dan mereka menginginkannya dengan cepat. Nah, sebagai contoh dari peristiwa mass customization, yaitu misalnya di suatu rumah makan bakso, tersedia menu dengan pilihan bakso biasa dan bakso beranak. Lalu datanglah seorang pembeli yang menginginkan menu yang berbeda dari menu yang ada di rumah makan bakso tersebut. Dia menginginkan menu bakso beranak dengan isian sambal mercon level 3. Pada saat itulah rumah makan bakso tersebut memakai konsep mass customization dalam mewujudkan pesanan pembeli. Karena pada dasarnya tujuan sebuah bisnis yaitu untuk mendapatkan keuntungan, memenuhi keinginan pelanggan, dan memuaskan hati pelanggan dengan melakukan pelayanan yang maksimal. Maka dari itu, konsep mass customization sangat penting dalam rantai pasokan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal atau mass customization dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Terdapat 3 keunggulan kompetitif strategi penyesuaian massal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengelola hubungan pelanggan. Yang kedua yaitu menghilangkan persediaan barang jadi. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai dan layanan atau produk yang dipersepsikan. Yang pertama yaitu mengelola hubungan pelanggan. Kostumisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk yang ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggannya dari data yang diterimanya. Keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan pelanggan yang erat berdasarkan strategi kostumisasi massal. Yang kedua yaitu menghilangkan persediaan barang jadi. Memproduksi untuk pesanan pelanggan lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan, karena perkiraan tidak sempurna. Triknya adalah memiliki semua yang Anda butuhkan dengan menghasilkan pesanan dengan cepat. Dengan menggunakan promosi penjualan, perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjauh dari opsi yang habis untuk memilih opsi yang tersedia. Kemampuan ini menghilangkan tekanan dari rantai pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Penyediaan layanan juga memanfaatkan penyesuaian massal untuk mengurangi tingkat inventaris. Mereka memiliki sistem perangkat lunak yang melacak preferensi pelanggan yang paling disukai hingga majalah yang mereka baca. Informasi ini memungkinkan perusahaan jasa untuk merencanakan dengan lebih akurat apa yang akan dikemas pada setiap jasa yang mereka jual. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai layanan atau produk yang dipersepsikan. Dengan kostumisasi massal, pelanggan dapat melakukan sesuai keinginan mereka. Secara umum, kostumisasi massal seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada biaya produksi sebenarnya. Persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberikan margin yang bagus.
Pertanyaan ketiga yaitu apa perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring? Perbedaannya yaitu outsourcing adalah membayar pemasok dan distributor untuk melakukan proses tersebut dan menyediakan lapangan dan bahan yang dibutuhkan. Outsourcing merupakan pilihan yang sangat menarik bagi perusahaan yang memiliki volume rendah. Terlepas dari argumen yang mendukung peningkatan integrasi vertikal, beberapa perusahaan melakukan outsourcing proses penting seperti akuntansi, pemasaran, dan manufaktur. Offshoring adalah strategi rantai pasokan yang melibatkan proses pemindahan ke negara lain. Dengan demikian, offshoring lebih mencakup daripada outsourcing karena juga mencakup integrasi vertikal dengan melibatkan proses internal di negara lain. Alasan mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya yaitu alasan perusahaan melakukan outsourcing adalah karena perusahaan memilih untuk menambah pemasok eksternal ke rantai pasokan mereka daripada mempertahankan pemasok internal. Namun keputusan outsourcing adalah keputusan yang serius karena perusahaan dapat kehilangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut. Alasan perusahaan melakukan offshoring karena perusahaan termotivasi untuk melalui operasi lepas pantai oleh potensi pasar dan keuntungan biaya yang diberikannya. Perusahaan mungkin dapat menciptakan pasar baru karena keberadaannya di negara lain dan kemampuannya untuk menawarkan harga yang kompetitif karena efisiensi biaya prioritas kompetitif. Selain biaya rendah seperti kecepatan pengiriman ke pelanggan yang jauh juga dapat mendorong keputusan. Baiklah, lanjut ke pertanyaan keempat. Dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan terdapat strategi logistik terbalik atau reverse logistik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan mereka. Reverse logistik atau logistik terbalik merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan informasi yang efisien dan hemat biaya dari sudut pandang konsumsi kembali ke titik asal untuk pengembalian perbaikan produksi ulang atau daur ulang. Daur ulang merupakan aspek utama dari logistik terbalik. Perusahaan menerapkan hal tersebut karena perusahaan sadar logistik terbalik ini dapat memanfaatkan barang yang sudah rusak untuk menghidupkan barang lain supaya bisa digunakan kembali. Hal ini juga bisa mengurangi sampah elektronik. Sekian video presentasi saya untuk menjawab soal-soal mata kuliah manajemen operasi yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya Mutia Farida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.